Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Supriyadi. Kali ini bahasan saya akan mengenai bagaimana tips menghadapi ujian. Nah, ini diperuntukkan untuk siswa-siswi atau murid yang akan menghadapi ujian selalu kebingungan biasanya ya. Bagaimana ujian tersebut, tips belajarnya seperti apa. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana sih belajar untuk menghadapi ujian. Oke, ada beberapa tips yang mungkin bisa dipraktekkan langsung oleh para siswa-siswi ketika akan menghadapi ujian. Yang paling terpenting itu adalah kita mengikuti setiap pembelajaran. Nah, ini sangat penting ya. Karena kalau kita tidak mengikuti setiap pembelajaran, bagaimana kita bisa tahu nanti materi ujian seperti apa, soal-soal seperti apa. Nah, kalau setidaknya kita mengikuti pembelajaran selama 1 semester, pasti ada gambaran. Sedikit banyaknya pasti sudah ada di kepala kita. Kita tinggal hanya mengingat kembali, ya, mengingat kembali apa yang sudah dipelajari selama 1 semester. Nah, kemudian kalau kita memang sudah mengikuti, lalu apa saja nih yang harus kita persiapkan? Yang terpenting yaitu adalah inti pokok dari capaian pembelajaran. Biasanya guru itu di awal masuk, di awal pembelajaran itu selalu memberikan informasi terkait capaian pembelajaran. Apa nih capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajarannya apa yang dituju oleh para guru. Dan ini bisa jadi rujukan kepada murid-murid untuk jadi pengingat ketika ujian. Oh, ternyata capaian pembelajarannya seperti ini, tujuan pembelajaran seperti ini. Berarti soal yang akan diberikan juga tidak akan jauh seperti itu. Ya, ingat ini. Yang paling penting adalah capaian pembelajaran. Ketika capaian pembelajarannya misalkan di akuntansi itu capaian pembelajarannya adalah siswa mampu membuat suatu laporan keuangan, ya, tujuan pembelajarannya. Berarti tidak akan jauh materinya terkait laporan keuangan. Bagaimana cara membuat jurnal, bagaimana membuat buku besar, posisi buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, sampai ke pembuatan laporan keuangan. Nah, itu bisa dilihat dari capaian pembelajarannya. Kemudian kita sudah tahu nih capaian pembelajarannya A, B, C, D, E. Tujuan pembelajarannya A, B, C, D, E. Bagaimana selanjutnya? Kita coba kilas balik ya. Dan ini waktu yang kalau menurut saya itu bagus untuk menghafal itu di waktu subuh. Setelah kita sholat subuh, nah, cobalah kita buka-buka sedikit ya. Buka-buka materi, dan itu biasanya cepat meresap di kepala kita, di ingatan kita. Itu untuk waktu yang efektif kalau menurut saya. Kalau misalkan kita bisa biasa belajar malam sudah isya, itu juga tidak apa-apa. Silahkan, boleh dikerjakan malam, tetapi jangan terlalu over. Nah, karena apa? Biasanya ketika kita terlalu banyak materi, bukannya kita paham, tetapi justru akan membuat kita itu terlalu banyak dan blank nantinya ketika melaksanakan ujian. Nah, kita ambil aja titik-titik fokus dari setiap materi. Kalau bisa kita buatkan mind mapping. Ini yang penting ya, karena seluruh materi itu biasanya kalau di mind mappingkan itu akan menjadi lebih sederhana dan mudah kita pahami. Ya, kuncinya itu adalah kita membuat mind mapping. Itu akan membuat kita mudah dalam mempelajari suatu pembelajaran. Nah, sekarang juga masih banyak nih caranya dihafal, diingat ya. Kita baca, setelah dibaca kita ingat beberapa saat, tetapi nantinya akan lupa. Nah, cara seperti ini kalau menurut saya sudah tidak efektif ya. Cara seperti ini sangat sudah tidak efektif. Tetapi kita baca terlebih dahulu materinya, pahami apa maksudnya. Contohnya misalnya pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mencatat, mengklarifikasikan
Kalau dihafal itu bisa lama sekali, bahkan mungkin gak cukup 1 hari 2 hari dengan berbagai begitu banyaknya materi. Kalau dihafal itu akan sangat lama sekali. Tetapi kita pahami maksud dari pengertian tersebut, maksud dari jenis-jenisnya tersebut. Karena kalau kita sudah paham, kita akan ada gambaran nih. Kita akan mudah untuk menjabarkan. Berarti kuncinya adalah pahami, bukan dihafal, ya. Kalau hanya dihafal itu bisa hilang. Nah, tetapi kita pahami apa ini, maksudnya seperti ini, tujuannya seperti apa, dan nanti kita akan ketemulah titik temunya. Nah, ada gak yang tidak bisa dengan cara menghafal, tidak bisa dengan cara memahami? Bolehkah dicatat? Itu sangat boleh, ya, karena orang itu berbeda-beda cara penyerapannya. Ada yang bisa ingat dengan cara mencatat dulu. Ketika kita mencatat, otomatis ada materi yang kita baca yang langsung masuk ke kepala kita. Nah, dari sanalah pembelajarannya yang masuk. Setidaknya kita akan tahu berbagai sedikit materinya dari cara kita menulis. Kemudian ada juga karakter orang itu yang ketika menghafal justru malah blank, malah hilang. Tetapi lebih kebutuh hamin satunya itu butuh ketenangan, butuh istirahat, butuh relax. Ada yang seperti itu. Itu tergantung orangnya. Kita coba berbagai cara dulu. Setelah kita mencoba, barulah kita akan merasakannya cara yang paling cocok buat kita itu seperti apa. Tetapi di era sekarang itu biasanya akan dikaitkan dengan kehidupan nyata, ya, dari soal-soalnya. Dan di sekarang itu sudah jarang soal-soal yang kalau dulu tingkatannya itu masih bawah, tetapi sekarang udah skala soalnya itu udah hot, ya. Nah, ini yang membuat kita harus mampu memahami, karena guru-guru pun dituntut untuk memberikan soal yang lebih high, ya, yang high order thing, ya, yang itu berarti skalanya udah tidak seperti dulu, lebih tinggi lagi. Ya, mungkin itu aja untuk tips cara ketika mau ujian supaya cepat dipahami. Semoga videonya bermanfaat, dan apabila ada materi yang ingin diketahui, boleh komen di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.